Kami memilih tinggal di tanah ini karena kehidupan kami ada di sini. Tempat hidup nenek moyang kami, disinilah hidup kami. Keunikan ada di tempat ini. Masyarakat Dayak sudah hidup beratus-ratus tahun yang lalu. Seiring perubahan zaman, kepala desa dan masyarakatnya melihat perubahan hidup orang sehingga mereka memulai ikut perkembangan zaman. Masyarakat yang biasanya hidup berkelompok terpaksa memisahkan diri dari kelompoknya. Suku Dayak merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Secara umum, suku Dayak dapat dikategorikan menjadi 7 rumpun suku. Berdasarkan asal daerahnya, dan di muara sungai ini adalah salah satu tempat suku Dayak bermukim. Ada beberapa suku Dayak yaitu Dayak Kalimantan atau Darat. Dayak Kalimantan mendiami daerah barat Pulau Kalimantan yang tersebar di hulu-hulu sungai yang ada di Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Dayak Murut merupakan rumpun Dayak yang berasal dari daerah utara dataran tinggi Pulau Kalimantan yang tersebar di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Saban dan Sarawak, dan Brunei. Dayak Punan merupakan rumpun yang mendiami daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia. Dayak Ngaju merupakan Dayak yang bermukim di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Barito, dan Katingan atau di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Barat bagian selatan. Dayak Apokayan merupakan suku Dayak yang berasal dari hulu sungai Kayan dan dataran tinggi Usun Apau, Baram, Sarawak. Saat ini Dayak Apokayan menyebar di bagian Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat bagian utara, dan Sarawak, Malaysia. Dayak Iban atau Laut merupakan rumpun Dayak yang berada di daerah utara Pulau Kalimantan. Dayak Iban menyebar di daerah Kalimantan bagian barat, Sabah, Brunei, dan sebagian besar ada di Sarawak. Yang terakhir yaitu Dayak Danum adalah salah satu rumpun Dayak yang meliputi seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan. Hakumbang Auh merupakan suatu proses lamaran yang dimulai dengan memberikan sebuah duit pangumbang sebagai bentuk komunikasi dan pesan kepada seseorang yang akan dilamar. Berikutnya, dilanjutkan dengan melakukan majak misek yang merupakan suatu tahap di mana pihak laki-laki bertamu untuk menanyakan kepada pihak perempuan tentang kelanjutan dari perjanjian. Setelah itu, barulah melakukan penyelenggaraan proses pernikahan antara kedua pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ini merupakan beberapa ritual lainnya yang berasal dari suku Dayak. Dan ini merupakan ritual khusus suku Dayak, yaitu ritual yang dilakukan untuk upacara kematian suku Dayak. Ini adalah Pasar Petahu yang berfungsi dan dipercayai sebagai tempat para roh leluhur tinggal. Biasanya di pasar ini sering dilakukan upacara pekanan sahur yang bertujuan untuk memberikan sesajen dan memohon perlindungan dan rezeki.
Sandung Dayak adalah sejenis patung atau monumen yang memiliki makna dan pentingan budaya yang khusus bagi suku Dayak di Kalimantan, Indonesia. Sandung Dayak biasanya terletak di desa-desa atau pemukiman tradisional Dayak dan memiliki fungsi sebagai tempat pemakaman leluhur atau anggota komunitas Dayak yang sudah meninggal. Sandung Dayak biasanya terbuat dari kayu atau batu dan memiliki ukiran yang rumit dan indah. Bentuknya bervariasi, tetapi umumnya berbentuk seperti rumah tradisional Dayak dengan atap spesifik yang melengkung. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada upacara belian, serta paling sering dilaksanakan pada saat upacara pernikahan, kematian, dan upacara tiwah. Upacara belian biasanya dilaksanakan untuk tujuan membayar hajat dan keinginan akan sesuatu. Biasanya upacara belian dilaksanakan oleh basir yang berjumlah 3, 5, ataupun 7 orang. Ini adalah mandau, yaitu sebuah senjata khas suku Dayak yang pada zaman dahulu biasanya terbuat dari besi mantike yang ditempa secara tradisional dan di bilahnya diukir ukiran khusus serta gagangnya terbuat dari tulang dan kayu yang diukir menyerupai kepala burung enggang. Sipet atau sumpit adalah senjata yang identik digunakan untuk berburu hewan liar atau hewan untuk dimakan. Bahkan berdasarkan cerita turun-temurun, sipet itu menjadi senjata khas Dayak saat terjadinya pertempuran, selain tombak dan mandau. Jika kebanyakan senjata digunakan dengan cara diayun, maka sipet digunakan dengan cara ditiup. Sipet terbuat dari 2 buah bagian, yaitu selongsong kayu. Rumah betang adalah rumah adat sebagai tempat tinggal suku Dayak yang terdapat di Kalimantan, baik Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Keberadaan rumah betang banyak ditemukan di perkampungan suku Dayak yang terdapat di sekitar hulu sungai. Rumah betang merupakan simbol kearifan lokal masyarakat adat yang ada di Indonesia. Rumah betang berfungsi untuk menghindari banyak banjir karena secara umum suku Dayak banyak bermukim di hulu sungai yang memiliki risiko tinggi terkena banjir. Lunju merupakan senjata tombak yang memiliki 3 bahan utama, yaitu mata tombak, lembing, dan tali pengikat. Mata tombak dari lunju terbuat dari besi seperti bahan baku tombak seperti biasanya. Lembing dari lunju terbuat dengan kayu, dan tali pengikat terbuat dari rotan yang dipilin menyambung lembing dengan mata tombak. Satu hal yang paling kami sayang sama tempat kami ini, bahasanya cukup beragam. Beda wilayah, beda-beda bahasanya. Di Kalimantan Tengah sendiri, menurut data tertulis, suku bangsa Dayak berjumlah lebih dari 20 subetnis dan ada 23 bahasa ke daerah Kalteng, yang itu pun masih banyak lagi belum terdeteksi oleh kita. Sebagai contoh pertama yaitu bahasa Dayak Ngaju, yang merupakan bahasa dituturkan oleh sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah. Bahasa Ngaju disebut juga sebagai Biaju, adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Barito yang dituturkan oleh suku Ngaju berasal dari daerah aliran Sungai Kapuas Kahayan, Katingan, dan Mentaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penutur bahasa ini mencapai lebih dari 1 juta orang. Umumnya masyarakat Kalimantan Tengah dapat memahami bahasa ini dan saat ini telah diajarkan di sekolah negeri sebagai bahasa daerah atau muatan lokal. Yang kedua yaitu bahasa dari suku Oddanum. Suku Dayak Oddanum juga dikenal sebagai Dohoy, Malahoy, Utdanum atau Utdanum adalah subetnis dari suku Dayak yang tinggal di hulu Sungai Kapuas Selatan dan di sepanjang pegunungan perbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah Indonesia. Mereka adalah kelompok terpenting di hulu Sungai Melawi dan secara budaya dan bahasa paling berbeda dari suku Melayu. Selain itu, suku Melayu, suku Dayak Oddanum juga secara bahasa berbeda dengan suku Dayak Ngaju yang tinggal di sepanjang bagian tengah sungai-sungai besar Kalimantan Tengah dan secara numerik dan bahasa merupakan kelompok masyarakat Dayak yang dominan di daerah tersebut. Suku Dayak Oddanum memiliki bahasa sendiri yang disebut sebagai bahasa Oddanum. Masih banyak lagi kebudayaan suku Dayak yang belum tercantum di video ini. Tetap jaga kelestariannya agar tidak terkikis oleh kemajuan zaman.